Hello everyone, welcome back to my channel. Saya Muimbanyal dan bawa pohon jasmine dan tentunya salam apapun itu untuk ilmu pengetahuan. Jadi setelah sekian lama saya berkelana di dunia persilatan, saya akhirnya menemukan jalan untuk kembali membuat konten-konten fisika dalam misi penyelamatan umat manusia. Oke, jadi saya putuskan untuk membuat video mengenai pembuktian rumus hukum Yosafat ya. Dan di video-video selanjutnya saya akan coba berbanyak konten-konten fisika. Maka pastikan kalian harus subscribe channel saya, harus subscribe karena subscribe itu penyemangat bagi saya dalam membagikan video-video mengenai fisika kepada kalian semua. Oke, cukup sekian basa-basi yang sangat-sangat tidak bermutu ini. Kita akan langsung saja pada pembahasan materi kita hari ini ya. Oke, jadi kita akan bahas mengenai hukum Yosafat, di mana jika kita punya sebuah partikel bermuatan positif Q bergerak dengan kecepatan v ke arah kanan, ini kecepatannya v, maka partikel Q yang bergerak ini akan menghasilkan medan magnet di sekitarnya. Nah, katakanlah kita ingin tentukan medan magnet di titik ini akibat muatan Q yang bergerak ini. Nah, jarak antara muatan Q dengan titik ini itu adalah sebesar R ya. Nah, ini adalah R dan vektor satuannya itu searah dengan jarak antara muatan positif Q dengan titik di sini ya. Nah, ini vektor satuan R. Arahnya searah dengan jarak antara muatan Q dengan titik ini. Nah, besarnya medan magnet di titik ini akibat muatan Q yang bergerak dengan kecepatan V ini adalah sebesar B sama dengan mu 0, kita pakai warna pink saja. Jadi mu 0 per 4Pi dikali dengan muatan Q dikali dengan kecepatan V cross product dengan vektor satuan R. Nah, ini ada topinya di atas ya, saya lupa, sorry. Nah, dibagi dengan kuadrat jarak antara muatan Q dengan titik ini, yakni R kuadrat. Nah, R kuadrat ini ya. Nah, jadi dari konsep ini, Yosafat kemudian menggunakannya dalam menentukan medan magnet akibat arus listrik yang bergerak pada kawat konduktor. Jadi misalnya kita punya sebuah kawat konduktor seperti ini. Nah, kita akan tentukan bagian kecil di sini, di mana di dalam kawat konduktor ini mengalir yang namanya arus listrik ya. Arus listrik mengalir dalam kawat ini, dan kita akan tentukan medan listrik di titik, katakanlah di titik sini, sama seperti ini ya. Katakanlah di titik seperti ini. Nah, yang diakibatkan oleh arus listrik pada bagian kecil dalam kawat konduktor ini, di sini ya, katakanlah bagian kecilnya di sini, kita akan tentukan medan magnet akibat arus yang mengalir pada bagian kecil ini. Nah, jadi bagian kecil ini panjangnya tentunya dl ya. Nah, di mana jarak antara segmen kecil pada kawat konduktor ini itu adalah R ya, dengan titik sini, dan vektor satuannya juga sama ya, searah dengan jarak antara segmen kecil dengan titik ini. Nah, kita tulis seperti ini vektor satuannya R topi, jangan lupa topinya di atas. Set. Oke. Nah, kita tahu bahwa rapat arus itu sama dengan jumlah muatan persatuan volume N dikali dengan muatan tiap partikel Q dikali dengan kecepatan ya. Nah, kita tahu bahwa rapat arus itu sama dengan arus per satuan luas I per A, ini sama dengan N Q kali V. Nah, kalau ditanya kecepatan, berarti V-nya sama dengan apa? Sama dengan I dibagi dengan N Q dikali A. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita definisikan muatan pada segmen kecil ini ya. Segmen kecil ini. Oke. Nah, muatan pada segmen kecil ini, karena dia bagian terkecil pada kawat ini, maka kita akan gunakan diferensial dq ya. Nah, muatan Q bukan Q tapi dq, karena kita tinjau elemen terkecil pada kawat konduktor ini. Nah, dq itu sama dengan jumlah muatan persatuan volume dikali dengan Q dikali dengan dv ya. Seperti ini. Ini dv adalah volume, bukan kecepatannya. Jadi jumlah muatan N per satuan volume dikali dengan volume itu akan memberikan informasi mengenai jumlah partikel dalam segmen kecil ini. Nah,
jika kita kalikan jumlah muatan persatuan volume dikali volume dikali dengan Q muatan tiap partikel akan menghasilkan jumlah total muatan pada segmen kecil pada kawat konduktor ini. Nah, sehingga kita bisa tulis dQ itu sama dengan N kali Q. Nah, dV ini dl panjang kawat. Nah, kawat ini juga punya luas penampang A ya. Jadi kalau kita ingin tahu volume berarti A kali dl ya. Ini ada A di sini ya. Ada A juga luas penampang. Jadi dV-nya itu sama dengan A dikali dengan panjang segmen kecil ini yakni dl. Ini ya. Jadi dQ sama dengan N kali Q kali A dikali dl. Nah, sekarang setelah memperoleh rumus seperti ini, kita akan substitusi maksudnya, kita akan substitusi ke dalam persamaan ini ya. Jadi, kita bisa tulis B sama dengan mu 0 dibagi 4Q. Nah, dikali dengan Q di sini, kita ganti dengan dQ. Ya. Ini Q akibat, maksudnya ini Q pada single partikel ya, atau partikel tunggal di sini. Sementara dQ di sini adalah muatan pada segmen kecil ini ya, segmen kecil ini, sehingga kita bisa gunakan aproksimasi bahwa Q di sini itu sama dengan dQ, jumlah muatan pada segmen kecil di sini ya. Jadi kita bisa tulis Q ini menjadi dQ. Nah, dikali dengan V cross vektor satuan R dibagi dengan R kuadrat. Nah, mulailah kita susi ya, kita substitusi. Kita coba substitusi. Jadi ini sama dengan mu 0 dibagi dengan 4Q. Kok mu 0-nya jelek sekali ya? Tidak apa-apa ya. Karena tulisan yang jelek itu berbanding terbalik dengan ketampanan. Oke. Nah, sekarang kita lihat. dQ ini sama dengan NQA dl ya. NQA dl. Nah, dikali dengan V cross product dengan vektor satuan R, kita tulis ulang saja di atas, dibagi dengan apa? Dibagi dengan R kuadrat. Nah, selanjutnya, ini sama dengan mu 0, kali ini mu 0-nya harus bagus. Set, oke. Lumayan bagus ya. Mu 0 dibagi dengan 4Q. Nah, 4Q dikali dengan N, dikali Q, dikali A. Nah, kita bisa tulis seperti ini. Nah, ini saya tulis V. Nah, saya bisa tulis seperti ini. Ini dikali dengan dl cross R. Loh, kok bisa? Nah, inilah menariknya fisika. Nah, kita lihat dl ini searah dengan V. Nah, dl di sini itu kan ke kanan kan? Ini juga ke kanan. Karena dia searah, maka kita bisa bolak-balik ya. Jadi kita bisa tulis V-nya di sini, dl cross R, kita ganti V yang tadinya V cross R, kita ganti menjadi dl cross R, vektor satuan R. Karena dl sama V searah. Oke, paham ya? Nah, ini dibagi dengan R kuadrat. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita tinggal substitusi lagi. Nah, apa yang harus disubstitusi? Ini V ya. Kita ganti warna biar kalian bisa bedakannya. Ini V. Nah, V-nya disubstitusi kemana? Nah, disubstitusi ke sini. Oke. Nah, jadi D sama dengan warna-warni di sini ya. Oke, biar jelas ya. Oke, jadi ini mu 0. Oke, mu 0-nya bagus. Dibagi dengan 4Q. Nah, dikali dengan, tulis ulang saja. N, Q, A. Nah, V-nya kita ganti dengan I per N, Q, A ya. Nah, jadi V-nya kita tulis I per N, Q, A dikali dengan dl cross vektor satuan R. Nah, ini kita bagi dengan apa? Kita bagi semuanya dengan R kuadrat. Nah, selanjutnya lihat yang mana yang sama. Yang sama adalah NQA dan NQA. Nah, NQA saling hilangkan sehingga yang tersisa itu adalah kita ganti warna apa ya? Warna merah ya, supaya warna-warni. Oke. Jadi B sama dengan mu 0 dibagi dengan 4Q. Nah, dikali dengan I. Nah, dikali dl cross
vektor satuan R dibagi dengan R kuadrat. Nah, inilah rumus dari hukum Biot-Savart untuk menentukan medan magnet di sebuah titik yang diakibatkan oleh arus listrik yang mengalir pada kawat konduktor pada bagian terkecil di dalam kawat tersebut. Ya. Nah, untuk menentukan medan magnet yang diakibatkan oleh arus listrik yang mengalir pada kawat konduktor ini secara keseluruhan, maka tinggal kita kalikan bagian-bagian terkecil pada kawat tersebut dengan dl cross R vektor satuan R dibagi dengan R kuadrat. Nah, seperti itu fungsi dari hukum Biot-Savart ya. Oke, paham ya? Saya kira cukup sekian. Kalau kalian tidak paham, silakan berikan komentar kalian. Kalau kalian paham, jangan lupa subscribe dan like. Kemudian share video ini, karena di video-video selanjutnya saya akan perbanyak lagi konten-konten fisika. Nah, sehingga subscribe dari kalian itu adalah semacam fuels, bahan bakar buat saya untuk membuat lebih banyak konten-konten fisika. Oke? Saya kira cukup sekian. Saya Muin Banyak. Salam apapun itu untuk ilmu pengetahuan.